yang membuat umat sebelah itu tersandung selalu mengatakan begini, bagaimana mungkin firman Allah itu jadi manusia? Tapi kalau Allah itu esa, apa itu Trinitas kalau begitu? Ia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tapi ia akan berbicara tentang Aku. Jadi tugas Roh Kudus sekarang apa di dunia ini? Jadi kalau kamu bilang di luar Yesus ada keselamatan, bukan Elia lawanmu, Kristus yang jadi lawan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini, wah ini menarik nih. Mengenai konsep Trinitas. Bagaimana menjelaskan konsep Trinitas kepada orang awam? Atau bahkan kepada orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen tetapi pengertiannya belum konkret. Ya, ada orang mengatakan bahwa banyak memang Trinitas itu, istilah Trinitas itu menyandung orang-orang Kristen. Yeah. Karena berpikir bahwa ketika kita sudah mempercayai Trinitas, maka monoteisme Allah itu terganggu. Oke. Jadi dengan adanya Trinitas, maka Allah itu bukan lagi satu, tapi entah bagaimana tiga dalam satu dalam tiga itu mengerti, bingung gitu. Nah itu yang membuat orang Kristen itu salah kaprah. Karena gini, perjanjian lama, ulangan 6, itu berkata Allah itu esa dalam semuanya Israel. Semua Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi Allah itu Echad, Allah itu satu. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan dalam Injil Yohanes Allah itu esa. Bahkan Paulus yang sering dituduh pencipta Tritunggal oleh umat sebelah itu. Dalam 1 Korintus 8:6 dia berkata apa? Kita percaya hanya kepada satu Allah yang esa, yaitu Bapa. Paulus juga mengatakan Allah itu esa. Bahkan setelah eranya Paulus, 300 tahun setelah itu, konsili pengakuan kredo iman Nikea 325 dalam konsili Konstantinopel itu mengatakan aku percaya kepada satu Allah. Jadi 4 zaman perjanjian lama sebelum Kristus datang dalam inkarnasinya, Yesus pun mengatakan Allah esa. Di zaman Paulus pun Paulus mengatakan Allah esa. Bahkan setelah itu pun Allah itu esa. Tapi kalau Allah itu esa, apa itu Trinitas kalau begitu? Jadi Trinitas ini adalah penjelasan bagaimana dan seperti apa Allah yang mono itu. Bagaimana sih Allah yang satu itu? Kalau Allah cuma satu, batu pun satu, apakah dia Allah? Tapi Allah kita bukan Allah seperti batu. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang mencipta, Allah yang menghidupi, dan seperti apa Allah yang satu, yang menghidupi dan yang mencipta itu dijelaskan dengan kata Trinitas. Jadi dengan arti singkat, Trinitas itu berbicara tentang bagaimana Allah yang satu itu atau bagaimana Allah kita yang hidup itu. Nah, Allah yang esa itu adalah Bapa. Mengapa disebut Sang Bapa? Karena dia adalah sumber dari segala sesuatu. Ia tak kelihatan, ia tak seperti apapun. Nah, di dalam diri Sang Bapa ini, 1 Korintus 8:6 tadi ya. Di dalam diri Sang Bapa, dia memiliki firman. Yang oleh firman ini, dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Berfirman itu kata kerja, kata benarnya firman. Berarti kalau berfirmanlah Allah jadilah terang, berarti Allah menjadikan terang oleh firman-Nya. Firman itu dalam bahasa Yunani logos atau ilmu. Jadi Bapa itu di dalam dirinya dia memiliki ilmu. Yang oleh ilmunya dia itu, yang oleh pikirannya dan oleh logos, oleh firman-Nya itu dia menciptakan semuanya. Nah, selain memiliki firman, ia juga memiliki roh. Yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 1, 2, 3, ayat 1 dikatakan Bereshit bara Elohim et hashama yimvit haaretz. Di sana ada Allah, Elohim. Allah di sana siapa? Di 1 Korintus 8:6 Sang Bapa. Ada Bapa di sana. Ayat 2 ada roh Allah melayang-layang. Ada roh Allah. Roh Allah di sana siapa? Yang menghidupkan. Ayub 33 ayat 4, Roh Kudus. Lalu ketiga, berfirmanlah Allah jadilah terang. Ada firman Allah. Jadi Bapa, firman-Nya sendiri, rohnya sendiri yaitu Roh Kudus. Itulah Trinitas itu. Jadi itu enggak berbicara tentang jumlah Allah, tapi itu berbicara tentang seperti apa Allah yang satu itu. Itu ibarat saya. Saya punya tubuh. Yang menjadi wujudnya saya. Saya punya firman. Pikiran. Saya jadikan gelas ini, saya menciptakan ini dan lain segalanya. Itu oleh firman saya kan. Saya berbicara juga oleh firman saya. Lalu saya juga memiliki roh. Tubuh saya manusia,
Iya. Firman saya pasti manusia. Roh saya pasti manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Hanya ada satu manusia. Tapi bisa nggak ini dipisahkan? Nggak boleh. Nggak bisa. Tapi bisa dibedakan nggak? Bisa. Tubuh saya bukan firman saya bukan roh saya. Makanya Tritunggal itu bisa dibedakan tapi nggak dapat dipisahkan. Jadi ini sebuah konsep bagaimana Allah yang hidup bekerja ya. Bagaimana Allah yang hidup itu menyatakan dirinya. Benar. Gitu loh. Iya. Dan yang membuat umat sebelah itu tersandung selalu mengatakan begini, bagaimana mungkin firman Allah tuh jadi manusia? Iya. Bagaimana mungkin? Apa yang mau dia jadi kedondong pun apa masalahnya? Nah, untuk menjawab ini saya selalu compare ke mereka. Kamu percaya nggak firman Allah menjadi buku? Mereka bisa percaya firman Allah jadi buku. Apa bedanya kita percaya firman Allah jadi manusia? Nah, masalahnya tadi ini sekaligus menjawab pertanyaan pertama, mengapa hanya dalam Yesus untuk bisa mengenal Allah yang benar? Kalau saya berdiam diri seperti ini, lalu saya tidak berbicara, apakah kamu mengenal saya? Enggak. Tapi Anda mengenal nama saya Elia, saya 21 tahun, saya seorang apologet. Itu Anda kenal saya melalui apa? Melalui firman saya yang jadi suara di telinga kamu. Betul. Maka manusia mengenal Bapa yang tak kelihatan itu melalui firman-Nya yang jadi manusia. Yesus. Maka benarlah sabda Tuhan Yesus yang berkata dalam Yohanes 14:6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus mau beritahu apa? Akulah firman-Nya Sang Bapa yang menyatakan Bapa yang tak kelihatan itu kepadamu agar kamu mengenal siapa Bapakku itu. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menolak anak, kamu menolak Bapa. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, ia akan kusangkal di hadapan Bapakku. Jadi tugasnya Roh Kudus kalau gitu, kalau Yesus kan menyingkapkan Bapa. Kalau Roh Kudus zaman sekarang ini menyingkapkan juga. Nah, Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 15:16 dia berbicara tentang roh penolong. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau penghibur, penolong yang lain, Parakletos, itu datang ke kamu, ia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tapi ia akan berbicara tentang aku. Jadi tugas Roh Kudus sekarang apa di dunia ini? Menuntun, menguatkan semua orang Kristen, menghibur mereka, dan memampukan kita untuk menyebarkan Injilnya Tuhan. Makanya Alkitab berkata, tak seorang pun yang mampu mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi tugas Roh Kudus itu adalah memampukan kita untuk membawa orang percaya kepada Kristus. Jadi Allah itu tak bekerja. Makanya Tuhan Yesus kan pernah bilang apa? Bapakku sampai hari ini bekerja. Sampai sekarang Allah bekerja, Roh Kudus bekerja di dunia ini. Pertanyaan selanjutnya yang menurut saya cukup menarik. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu mereka dalam satu derajat atau dalam otoritas yang berbeda? Satu derajat. Tubuh saya, firman saya, roh saya mana lebih tinggi, mana lebih rendah? Enggak ada kan? Karena ada yang mengatakan Bapa mengaruniakan, menyuruh gitu. Ada yang bilang begitu. Menyuruh, kasih sebuah perintah gitu. Itu kan berbicara tentang otoritas. Nah, jadi ada yang percaya kalau Bapa itu lebih tinggi, levelnya itu top notch, paling nomor 1 nih. Nah, Allah Anak, Allah Roh Kudus, nah itu yang di bawahnya gitu. Bagaimana tanggapan Bro Elia? Ya, kalau Bapa lebih tinggi daripada Yesus, mengapa Bapa dalam Ibrani memanggil Yesus ya Allah? Ia juga menyebut Yesus sebagai Allah. Di mana tuh? Di dalam kitab Ibrani, kita lihat ya. Kitab Ibrani, oke. Jadi kalau orang mengatakan Bapa lebih rendah, Yesus lebih rendah daripada Bapa, Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Bapa pun menyebut Yesus itu punya tahta. Ya Allah, tetap untuk seterusnya, selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi Allah itu bukan seperti manusia. Tetapi analoginya saya jelaskan tadi. Jadi ketika Bapa itu menyebut Yesus Allah, ya Allah, itu merujuk kepada hakikat mereka yang satu itu. Ya. Cuma bedanya kalau tubuh saya, firman saya, roh saya itu tidak hidup. Nah Allah itu hidup, Bapa itu hidup, maka firmannya pun hidup, rohnya pun hidup. Jadi bisa saling berkomunikasi. Beda dengan kita, pikiran saya tidak bisa berbicara dengan tubuh saya itu tidak bisa. Gitu. Ya, jadi kalau dikatakan apakah Bapa lebih tinggi dan Yesus lebih rendah daripada Bapa? Tidak. Kalau ya seperti yang saya katakan tadi, kalau firman Bapa lebih rendah daripada Bapa, berarti Bapa itu juga sama rendahnya dong. Iya.
Oke, jadi tadi di Ibrani jelaskan sih. Jadi dia memanggil anak itu ya Allah ya sebenarnya. Ya Allah. Itu menunjukkan kepada derajatnya sama sebenarnya. Hakikatnya Jadi sama. ketika Yesus keluar dari Bapa, diutus, bukan berarti dia lebih rendah daripada Yesus. Iya. Kalau saya utus kamu, kamu ambil minum sana, apakah kamu lebih rendah dari saya? Kamu tetap manusia kan? Saya manusia juga. Enggak. Jadi itu tentang penyataan Allah itu. Yang menyatakan Allah itu ke dunia ini siapa? Firman itu. Oke. Firmanlah yang menyatakan siapa Allah, maka firmanlah yang turun ke dunia menyatakan Allah, diutus oleh Allah. Oke, ada 2 pertanyaan terakhir bro. Kita itu bulan lalu bro, temanya di gereja kita di NDC itu adalah Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Nggak ada satupun yang bisa nyampe kepada Bapa kalau tidak lalu Yesus. Definisi konkret dari pernyataan Yesus ini apa? Ya, nah ini yang ditanyakan. Definisi konkretnya. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Definisi konkretnya apa? Kan setelah itu dia mengatakan tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, kepada yang tak terhampiri itu Bapa dari segala sesuatu itu kalau tidak melalui aku. Karena akulah sabdanya dia yang memperlihatkan diri kepadamu saat ini. Oke. Nah, definisi konkretnya apa? Seperti yang dialami Rasul. Ketika Yesus berkata akulah jalan, Ya. maka kalau kamu ingin datang kepada Bapa, kalau kamu ingin sampai kepada Allah, lihatlah apa yang telah diajarkan Yesus. Oke. Lihatlah jalan yang telah diajarkan. Oke. Dia berkata kasihlah Allahmu, kasihlah sesamamu, kasihlah apamu dan segala macam. Oke. Kamu tolong orang miskin, Ya. kamu tolong orang lemah, kemana ada orang sakit ke situ kamu pergi. Ikutilah jalan yang seperti Itu itu. gaya hidup berarti Itu ya? gaya hidup. Gaya hidup ya? Jalan itu gaya hidupnya hidup seperti berarti ya? itu. Oke. Bagaimana Kristus hidup, begitulah kamu harus Oke, hidup. itu Itu jalan. tentang jalan. Oke. Bagaimana Kristus telah dipermuliakan dengan mengalami semua itu, maka kalau kita pun ikut mendapatkan kemuliaan itu kelak, maka kita harus mengikuti sebagaimana yang Kristus lakukan. Oke. Itu Gaya hidup tentang Yesus. jalan. Oke. Lalu dan kebenaran. Sebagaimana Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke. Artinya Tuhan Yesus sedang mengatakan enggak ada yang di luar aku. Dan ia pun berkata di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Ini kebenaran. Jadi Tuhan Yesus sedang mengatakan, Kisah Rasul 4 ayat 12 juga mengatakan bahwa apa? Tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus itu. Jadi Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Percayalah kepadaku. Itu kebenaran. Jadi kalau orang mencari-cari di luar Yesus, kamu melawan apa yang dimaksud Yesus. Jadi kalau kamu bilang di luar Yesus ada keselamatan, bukan Elia lawanmu, Kristus yang jadi lawanmu. Oke. Jadi itu kebenaran itu. Kita sudah tahu jalannya bagaimana, maka kebenarannya harus hidup di dalam apa? Hidup di dalam satu-satunya keselamatan di dalam Yesus itu. Enggak boleh itu dikompromikan. Itu mutlak. Kalau ada hamba Tuhan ngomong di luar Yesus ada keselamatan, dia itu sesat. Oke. Dan itu penyesat. Oke. Dia lebih berbahaya daripada bidat manapun. Ya. Ya saya paling anti dengan ada pendeta kalau begitu. Saya tidak peduli Anda siapa. Ya. Jadi kalau dia mengatakan bahwa ada keselamatan di luar Yesus, ini kebenaran gitu loh. Kalau kita mengatakan ada keselamatan di luar Yesus, kita sedang menuntun jiwa orang itu ke neraka. Karena yang membuat kamu ke neraka itu adalah dosa-dosamu sendiri. Nah Tuhan Yesus datang mengalahkan dosa-dosamu itu dan melunasinya di atas kayu salib. Makanya dikatakan surat hutang dosamu selesai di kayu salib. Dan mengalahkan kuasa dosa. Kuasa dosa apa? Kematian. Melalui apa? Kebangkitan Yesus. Dan masalahnya bisa gak kamu meluputkan diri dari itu tanpa bantuan Kristus? Nggak bisa. Itu tentang kebenaran. Jadi satu-satunya mutlak absolut di dalam Yesus Kristus. Ini bukan karena kesombongan kita berkata begini, bukan. Tapi masalahnya kalau kamu menggugat, wah Elia sombong sekali berkata hanya dalam Yesus. Maka saya bisa gugat kamu balik. Tunjukkan satu pribadi yang telah melakukan yang seperti Yesus lakukan. Kembali ke situ lagi ya. Kembali ke situ lagi nggak ada. Dan yang paling penting, dan hidup. Siapakah yang telah hidup selain Yesus Kristus? Gak ada. Mungkinkah kamu mempercayai hidup yang sampai sekarang kepada dia yang masih di dalam tanah? Kleopatra bukankah begitu besar? Raja Herodes Agung, Ptolemy pemimpin Yunani, bukankah dia begitu besar, begitu kaya, begitu berkuasa? Pontius Pilatus bukankah begitu kaya? Dinasti Tionghoa bukankah begitu kaya? Mereka kaya sekali, mereka kuat, mereka berkuasa, mereka berpengaruh sekali. Tapi semua mereka itu telah kalah pada satu hal. Yaitu apa? Kematian, maut. Kematian. Sampai sekarang mereka di mana? Di dalam tanah.
Jadi kalau kamu mempercayakan diri dan mengejar semuanya itu, nasibmu akan sama seperti mereka. Di dalam tanah. Tapi Yesus Kristus, orang yang dipandang hina di zamannya, telah mengalahkan kematian itu dan hidup kembali. Maka ketika ia telah membuktikan dirinya hidup kembali dari kematian, maka saya yang akan mati ini, kalau saya ingin hidup, alasan saya tidak ada untuk menolak dia sebagai yang telah hidup. Jadi dia memang adalah jalan, satu-satunya jalan, sebagaimana yang telah dia ajarkan. Apa perintah-perintahnya, itulah jalan itu. Gaya hidupnya, oke. Itu. Dan kebenarannya bagaimana? Hanya dalam Yesus. Dalam pribadi Yesus. Gak boleh yang lain. Lalu hidup itu apa? Karena dia telah memberikan hidup itu dan telah membuktikan hidup itu. Maka ketika kita berjalan bersama dengan jalannya dia, kita hidup dalam kebenaran seperti kebenaran yang ada dan hanya ada pada dia, maka kita akan hidup sebagaimana ia juga sebagai satu-satunya yang telah hidup. Jadi mutlak hanya di dalam dia. Di luar dia tidak ada. Jelas. Very clear. Ya. Very clear. Thank you. Pertanyaan terakhir. Tambahin lagi. Ada yang mau nanya? Tuhan itu mengizinkan tumbal apa enggak sih? Karena begini. Misal ada 2 orang belum percaya Yesus. Dan yang satu meninggal terlebih dahulu. Nah yang satu lagi karena melihat temannya meninggal, dia jadi percaya kepada Yesus. Apakah berarti Tuhan menumbalkan yang satu agar yang satu lagi selamat? Oh itu kan asumsinya kita. Apa yang menjadi bukti bahwa Allah sengaja buat dia mati agar yang satu percaya? Entah ada kan? Ya justru karena kebinasaan orang-orang berdosa itulah yang membuat kita harus sadar bahwa memang di luar itu gak ada keselamatan. Jadi itu jangan menyalahkan Allah. Justru kita yang harus menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa saya tidak mau percaya dan kenapa yang mati itu menunda percaya kepada Kristus? Padahal dia punya kesempatan yang sama, di dalam hidup yang sama, di dalam Kristus yang sama untuk mau beriman. Kalau sama sekali belum pernah dengar Injil, mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Roma 2 ayat 14-16. Jadi misalnya mereka tidak pernah dengar Yesus nih sama sekali. Ya. Nah, tapi mereka punya hukum dalam hati nurani mereka. Misalnya dalam hati nurani mereka mengatakan bahwa nggak boleh berbohong. Nah kalau mereka berbohong, maka mereka bersalah menurut hati nurani mereka itu. Dan nanti Kristus akan menghakimi mereka berdasarkan hati nurani itu. Masalah selamat atau tidaknya itu tergantung Kristus nanti. Masih menjadi misteri. Ya, jadi bukan otomatis langsung ke neraka, nanti Kristus yang akan memberikan itu dalam prerogatifnya dia. Gitu. Tapi apakah bimbang itu bisa dibenarkan? Bisa-bisa aja. Ketika dikatakan bahwa semakin lama evolusi itu merujuk kepada hal yang lebih baik. Itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan meskipun belum dapat dibuktikan waktu itu, dia tetap percaya. Dan hari ini telah dibuktikan bahwa dia percaya. Pencarian manusia akan Allah itu hanya akan mengakibatkan, jadi di luar daripada dia, seperti sabdanya dia, kamu gak akan bisa berbuat apa-apa. Ilmu pengetahuan, kamu sekolah dimanapun di luar negeri, sepintar apapun kamu, satu hal yang pasti dalam hidupmu, kamu pasti mati.